Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memberikan program edukasi untuk sore hari ini. Dan jadwal kita, agenda kita untuk sore hari ini kita live trading ya, live trading sore memanfaatkan peluang di beberapa instrumen untuk sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini dan lanjut ke sesi perdagangan Amerika. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, yang nanti akan saya sampaikan, saya juga nanti akan saya ketik di kolom chat ya, nanti bagi teman-teman silahkan dicatat. Kalau sekiranya analisa ini cocok, nah silakan Anda kolaborasi dengan analisa Anda. Jadi untuk live trade pada sore hari ini kita sifatnya edukasi ya. Kita memberikan edukasi kepada Anda semua yang sekarang lagi online di Zoom meeting maupun online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Nah, jangan lupa untuk diklik subscribe-nya di YouTube kami di GK Invest Semarang. Kemudian diklik loncengnya. Jadi kalau nanti ada program edukasi yang kita share di channel YouTube GK Invest Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Oke, untuk hari ini tidak banyak data ekonomi yang dirilis. Kalau saya kutip dari investing.com, yang termasuk kategori bintang 2 atau medium, dan adanya cuma nanti sore ya, nanti malam ya. Nanti malam ada ekspor impor dari Amerika dan neraca perdagangan untuk nanti malam dirilis jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk saat ini kondisi di Rusia sama di Ukraina, perbatasan Rusia dan perbatasan negara Ukraina juga lagi memanas, jadi belum ada ketegangan atau belum ada tanda-tanda untuk mereda ya, untuk mereda. Tapi dari beberapa negara maju, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika pun juga mengharapkan kedua negara ini segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi paling enggak harus apa namanya, kita semuanya sih inginnya jalur apa ya, damai lah ya, damai. Nah, supaya kondisi dunia ini atau global ini juga apa namanya ya, penuh dengan perdamaian lah ya, meskipun di tengah kondisi Omikron nih, Omikron yang masih melanda di beberapa negara, hampir seluruh dunia lah ya, hampir seluruh dunia ini sudah uh, terkena imbas dari varian COVID Omikron. Nah, seperti itu. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh market dengan kita lihat untuk harga emas pun masih di atas level 1.800 ya. Saat ini running di 1.818. Jadi masih tetap di atas karena para investor atau pelaku pasar ini biasanya menggunakan instrumen emas ini untuk aset safe haven jika melihat kondisi geopolitik di secara global ini lagi sedang tidak kondusif. Nah, seperti itu. Jadi kayak semacam Rusia dan Ukraina, kemudian Amerika dengan Cina pun juga, pihak Amerika pun juga dinyatakan belum puas dengan apa namanya, kesepakatan dagang fase yang pertama. Nah, ini paling enggak kan kedua negara ini membahas ulang lagi bagaimana supaya kesepakatan dagang kedua negara ini bisa tercapai dan sama-sama apa ya, memuaskan semua pihak lah ya, memuaskan kedua negara ini. Nah, seperti itu. Itu juga perlu dibicarakan lagi untuk hasil dari kesepakatan dagang antara Amerika dengan Cina yang di fase yang pertama. Nah, seperti itu. Sehingga membuat khusus untuk Rusia nih, Rusia dan Ukraina ini karena kedua negara ini sedang uh, dalam tensi yang cukup tinggi, jadi membuat distribusi minyak khususnya di negara Rusia dan negara
perbatasan dengan Rusia dan Ukraina sedikit terganggu ya, sedikit terganggu sehingga membuat uh, persediaan minyak secara global mengalami penurunan meskipun kemarin OPEC dan OPEC Plus pun juga sudah berusaha untuk menaikkan produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari. Tapi itu pun juga tidak menyurutkan harga minyak khususnya crude oil ini untuk turun. Nah, masih terus di atas level 90. Untuk saat ini masih terpantau di level 90,60 dolar per barel. Jadi masih stay di atas level 90 ya. Meskipun sempat turun sampai di 89, 88, tapi dia kembali lagi terdorong untuk naik karena stok cadangan minyak secara global mengalami pengurangan karena terganggunya distribusi di kawasan negara Rusia dan negara Ukraina. Nah, ini khusus untuk catatan bagi Anda nih, bagi yang sedang transaksi crude oil juga harap berhati-hati ya. Harap berhati-hati kalau misalnya Anda pakai sistem averaging, sell misalnya. Nah, biasanya kalau market rally naik sell itu banyak yang market rally naik ya. Market rally naik itu banyak yang open posisi sell. Nah, diperhatikan untuk jaraknya kalau memang Anda berniat untuk memakai teknik averaging, kemudian ada diperhatikan jarak, equity juga diperhatikan. Jangan lihat balance atau saldo, tapi lihatlah equity. Kalau Anda sedang punya open posisi. Tapi kalau Anda sedang clear posisi, ya open sama dengan saldo sama dengan equity. Kalau tidak ada open posisi. Tapi kalau ada open posisi ya sebaiknya Anda memperhatikan uh, equity ya, equity perhatikan. Jumlah lot juga diperhatikan. Kalau Anda sudah ada beberapa open posisi floating floating sell atau averaging sell juga Anda perhatikan karena jangan sampai equity Anda terlalu mepet sekali, kemudian market ketarik naik. Nah, khawatir nanti margin call ataupun kena stop out. Nah, kan sayang sekali kan kalau kena stop out kan harus kena cut lah ya, kena cut loss dari sistem seperti itu. Oke, itu untuk fundamental dan data ekonomi yang dirilis pada hari ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Oke, kita langsung saya share ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, sebentar saya share dulu. Nah, oke untuk kita mulai dari DXY ya. DXY atau dolar, indeks dolar. Indeks dolar ini kalau saya punya channel, saya punya trend line itu level di 95.9556 itu sudah breakout ya di atas. Jadi target masih naik, paling enggak target ke 9586. Ini saya catat dulu, saya kasih ketikan ya sebentar. Jadi targetnya masih naik, ini sudah di atas, sudah breakout ya. Target ke 9586.00. Jadi masih formasi naik ya, bullish. Jadi masih naik karena dia sudah breakout di 95.9556. Breakoutnya sih barusan beberapa menit yang lalu ya nih. Bisa pakai time frame, kita pakai time frame beberapa jam yang lalu. Time frame H1 itu sudah kelihatan, H4 juga kelihatan. Nah nih, target di 9586. Untuk bawahnya ini untuk sell stop ya. Ada sell stop di sini. Saya tulis dulu untuk indeks dolar ya ini ya. Sell stop di 9524. 900. 924, terus ini untuk saya hitungnya dulu. Target, nih kalau misalnya breakout di bawahnya 94
92. Nah, saya tulis dulu ya. 9492.00. Nah, ini untuk indeks dolar. Jadi indeks dolar saat ini sudah breakout di buy apa namanya? Banyak di sini ya. Naik ya targetnya ya. Ini masih naik mencapai ke 9586. Jadi untuk analisa ini saya pakai teknik jangka pendek ya untuk sesi Eropa dan sesi Amerika untuk nanti malam. Jadi maksimal sinyal ini hanya berlaku sampai jam 3 pagi. Jam 3 jam 4 pagi. Jadi kalau misalnya masih ada posisi ya paling nggak jam 3 jam 4 pagi harus di close apapun yang terjadi. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk indeks dolar ya. Jadi saat ini masih naik. Harus saya tulis di sini. Target 9492. Nah, oke, kemudian untuk emas XAUUSD ini mulai dari time frame H1 ya. H1 sudah di bawah. Nah, ini saya punya buy stop di sini nih. XAUUSD buy stop. Nah, saya tulis dulu ya. Buy stop 1820.60. Nih. Saat ini masih running masih di tengah ya. Jadi masih belum mengenai buy stop maupun sell stop. Karena nah, oke, ini saya kasih anak panah. Ini ya. Ini belum breakout. Kita masih nunggu. Target di 1828.60. Oh, sebentar. Saya tulis target. Nah, ini ya. Untuk yang bawah 04 ya. 04.20. Nah, ini targetnya di sini. Ini masih belum menyentuh sell stop maupun yang buy stop. Oke, saya ketik dulu ya, sebentar. Oke, sebentar saya ketik dulu di kolom chat ya. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung di sore hari ini di sesi perdagangan Eropa. Anda bersama GK Invest Cabang Semarang. Kita mencoba untuk membedah market, kita mencoba menganalisa market untuk jangka pendek ya. Jangka pendek, jadi analisa saya cuma berlaku untuk sampai jam 3 pagi. Jadi sampai jam 3 pagi nggak bisa untuk floating sampai di atas jam 5 ya. Jadi diperhatikan. Oke. Oke, saya ketik di kolom chat dulu untuk XAUUSD ya. XAUUSD, saya ada sinyal buy stop. Jadi saya memanfaatkan breakout nih. Di level 1820.600, target 1828.600, 8 poin ya. Mungkin kalau nanti profit sudah 5 poin atau 6 poin bisa di close dulu sih, nggak masalah sih, nggak harus mengenai targetnya di 1828 ya. Ini kalau misalnya naik nih, kalau misalnya turun pun juga nggak harus sampai di 1824. Mungkin 1806 atau mungkin 1805 mungkin bisa di close dulu, atau mungkin 1807 bisa di close dulu. Diamankan maksudnya. Dan stop loss berada di 1812.20 ya. Kemudian untuk opsi
Berikutnya sell stop di 18.12. Target di 18.04.200. 200 dan stop loss 18.20.600. Oke, itu untuk yang XAUUSD. Nah, XAUUSD ya, ini XAUUSD ada dua opsi, buy stop di 18.20.60 sama sell stop di 18.12.20. Untuk di XAUUSD kita tinggalkan XAU, kita ke crude oil ya. Nah, ini crude oil ini barusan melewati sell stopnya ya. Nah, barusan melewati sell stop dan saat ini running turun ini. Nah, saya cek dulu. Saya 4 jam. Ini target bentar, 18.76 ya tadi ya. 90.76. Untuk target, nah targetnya di sini 18.37. Ini sell stopnya sudah open, barusan jam 3 tadi ganti candle. Ini ya, 1 jam. Barusan jam 3 ganti candle, sempat breakout. Kita follow ya. Kita ikuti arah market. Tapi tetap menggunakan stop loss. Tetap kita gunakan stop loss supaya kalau terjadi pembalikan arah, nah paling enggak apa namanya, equity tetap aman lah ya, ada stop loss-nya. Jadi saya menganalisa selalu menggunakan stop loss, tidak untuk averaging atau mungkin untuk floating beberapa hari. Jadi open sell di 90.76. Nah, di sini sekarang running di 62. Turun sedikit. Target di sini ya. Target bisa Anda cari separuhnya ya, separuh jaraknya. Jadi nggak harus full. Anda cek untuk jaraknya. Nah, di sini kita follow trend ya. Kita udah arah market. Dari formasinya ini formasi inverse kecil ya. Bearish. Ini kalau kita tarik garis trend lainnya, dia lagi membentuk channel down ini. Nah, seperti ini lah. Kita pakai, bentar, nah ini. Nah, seperti ini. Channel down, jadi masih follow ke bawah nih. Cuman juga sedikit hati-hati, kemungkinan market juga akan rebound naik kalau misalnya menyentuh ini ya, menyentuh trend line. Paling enggak 90.37 lah ya. 37 dia kemungkinan bisa rebound balik lagi naik di 76. 90.76 maksudnya, 90.76. Nah, ini. Ini saya ketik untuk crude oil. Crude oil sell-nya berada di sell limit lah ya. Karena ini sudah breakout. Tadi sebelum kita mulai live trade, market sudah keburu turun dulu melewati 90.76. Jadi kalau misalnya dia kembali lagi ke 90.76 atau mungkin 91.00 kita bisa ambil sell limit maksudnya. 90.76. Target di 89.37. Stop loss kita gunakan 92.28. Atau Anda bisa gunakan 60 sampai 70 pip ya. Jadi nggak harus full semuanya sih. Kita bisa pakai 60 sampai 70. Nah, ini. Itu ada sell limit.
Ini sudah breakout. Nanti kita tunggu sedikit ya naik ke atas. Baru kita sell limit. Ini sell limit ini. Sell limit. Karena dia sudah keburu naik. Nah, ini. Jadi membentuk channel down. Membentuk channel down. Jadi kita follow the trend. Oke, ini belum bisa kita entry karena masih harus pasang pending order ya. Order. Ini untuk yang XAU USD, kemudian kita beralih ke Euro. Nah, Euro pun juga kondisinya hampir sama kayak XAU ya. Saat ini bisa kita ambil posisi sell. Nah, kita entry aja sell. Kita sell di 00, stop loss di 14.42. Target 36. Oke, kita cari psikologis. Oke, kita sell di 1 poin Euro USD. Sell 1.14.000. Target 1.36 dan stop loss 1.14420. Ini ya untuk Euro USD. Jadi saya tulis dulu, ini ada sell. $1.14.000. Ini targetnya. Target 1.1360. Hasilnya di sini nih. Stop loss 1.14420. Nah, stop lossnya di sini. Untuk Euro USD ya, Euro USD 4 seperti ini. Paling nggak dia kembali lagi ke area ini nih. Dia ketika marketnya mulai rally naik ya. Naik yang kedua candle yang H4. H4 kita bisa take di situ. Bisa gunakan trailing juga bisa. Karena biasanya market yang naiknya juga lurusnya juga cepat, itu biasanya baliknya pun juga cepat. Nah, itu kita manfaatkan untuk koreksi Euro USD. Euro USD. Ini arahnya ya. Bisa kita entry nih. Euro USD, kemudian kita beralih ke pound sterling. Nah, ini pound sterling masih di tengah. Masih belum ini trendline saya channelnya ini. Ini berarti 50. Ada 58. Nah, berarti 50 ini berada di 61. Di 53, 54 ya. Kita paskan di sini juga terlalu bawah. 54 lah ya. 53 sih, 53 sedikit saya naikkan ke 1 poin. 54. Nah. Oke, kita manfaatkan sell stop ya, sell stop GU.
1,35110. Ini harga masih di tengah, masih belum belum bisa kita entry. Kita manfaatkan penurunan. Target 1,34540. 34540. Nah, ini di sini nih. Nah, panahnya ini ya. Oke, kita tadi sudah entry di euro ya. Ntar kita share dulu. Sebentar saya share dulu untuk euronya. Oke, oh ini saya share ulang ya, bentar. Oke, pound sterling ini masih belum bisa kita entry. Euronya drop, turun, udah sell di 1,14.000. Kemudian bagus untuk kita entry. Pound sterling belum ya, ini pound sterling belum. Oh ya, saya ketik dulu di kolom chat GBP USD. GBP USD. Sell stop 1,35110 ya. 10. Target 1,34540. Dan stop loss 1,35690. Untuk yang di GU. Oke, ini euro saya klik ulang. Saya ganti loginya soalnya nih, saya ketik ulang. 42 ini 36. Euro. Kita lihat euro. Nah, ini kelihatan nih. Ini ya. Kemudian pound sterling ini belum, soalnya masih di tengah. Terus Aussie, nah ini Aussie ini juga break trend line. Kita cek Aussie. Ini kita bisa ambil sell limit ya nih. Sell limit Aussie di sini. 360. Nah. Sell limit. Bentar saya tulis dulu. Oh, nih. Sell limit 0,71360. Targetnya di sini. Target 0,70950. Ini 1 jam. Nah, ini terlalu besar ya. Nah, ini. Ada mereka gerak 96. 36, sorry, 36. 36, nah ini sini. Kita coba manfaatkan dia koreksi turun, tapi tetap kita harus pakai stop loss ya ini karena
beberapa kali sempat melewati ini. 40 nggak melewati, kita coba ke sini. Jadi supaya jaraknya juga, nah ini 4 jam kita sampainya di sini lah ya. Nah, di 40 lah. Naikkan 40. 40. Ada beberapa candle yang sempat ke 40 terus kembali lagi turun. Nah, ini coba kita manfaatkan untuk cari sell limit di Aussie. Nah, jadi sekitar 45 450 pip targetnya. Aussie AUD USD sell limit di 0.71400 ya. 1400 target 0.70950 450 pip dan stop loss kita stop loss 1/1 0.71850 450 ya. Kalau 1 lot berarti $450, kalau 0,1 lot berarti sekitar $45. Selimit XAU ini sudah belum nih, belum. Kita pasang XAU desktop ya, bisa nggak ya makanya 20.60 udah bisa place ya. $2 ya bisanya ya. Kalau 70 bisa sih. 80 aktif ya. 60 belum. Oke, kita tunggu sedikit lagi untuk pasang pending order di XAUUSD. Kalau yang di Aussie ini bisa nih kita pasang pending. Kita pasang pending Aussie ya. Emasnya nggak bisa. Sell limit 1400. Stop loss di 85. TP-nya di 070950. Nah, nih. Limit. Oke, kita tinggalkan Aussie. Untuk XAUUSD-nya belum bisa kita entry ya. Jaraknya terlalu dekat dengan running, jadi kita nggak bisa pasang pending. 1820.60. Harusnya 2 poin. Selisihnya 2 poin baru bisa kita pasang pending order by stop. Oke, ini untuk dolar Kanada saya pakai 4 jam. Nah, ini saya manfaatkan ini trend line. Trend line bentar nih. Target atas warnanya ini ya. 1 jam, kita cek 1 jam dulu. 170. Nah, gini. Kita pakai 1/1.
Saya tulis dulu. Sell stop ya nih berarti ya. Sell stop 1.26640. Nah, ini. Nah, terlalu besar. Saya tulis sell stopnya teks mana ini. Sell stop ya USD Kanada ya, USD Kanada 1.26640. Sebentar ada yang coret-coret. Saya share ulang karena ada yang coret-coret ya. Nah, ini. XAU-nya kembali lagi naik. Bentar. Ini turun. Nah, saya stop di sini. Untuk XAU kita manfaatkan trailing ya, trailing di ini karena ini masih bolak-balik ya. Aussie Kanada. Nah, ini targetnya untuk USD Kanada target 1.2670. 1.26170. Stop loss-nya di sini. SL-nya 1:1. Stop loss 27110. Oh, bukan stop loss ini. Buy stop ada dua opsi. Kita pakai dua opsi untuk yang di USD Kanada. Buy stop 1.27110. Nah, ini gini. Targetnya 58 ya. 1:1. 580. Oh, ini. Karena gini aja. Jadi kita pakai dua opsi, buy stop atau sell stop. Target, nah ini. Poin 27580. Sini. Oke, saya catat dulu ya. Oh ya, ini untuk emasnya mau nyentuh ini 60. Bentar lagi. Tidak bisa di entry, tidak bisa dipasang pending ya. Terlalu dekat dengan harga running kan. Masih 19. Nantilah sambil kita lihat USD Kanada. Di USD Kanada saya catat dulu ada dua opsi. USD CAD buy stop 1.2710. Targetnya 1.27580 dan stop loss. Jadi stop lossnya di harga sell stop ya. Begitupun sell stop, stop lossnya di harga buy stop 1.26640. Opsi kedua yaitu sell stop 1.26640, target 26170,
dan stop loss 1.27 110 sell stop target itu stop lossnya. Oke, saya rasa emasnya kita bisa entry buy ya. Nah, kita bisa entry buy di emas. XAUUSD. Ini sudah break ini. Nah, ini. Sementara kita pasang TP-nya di 28. Nanti kita bisa pakai trailing ya. Karena berhati-hati karena emas ini masih bervolatil naik turun. Potensi turun juga masih cukup terbuka sekali. Naik pun juga terbuka karena kekhawatiran kenaikan suku bunga juga masih menyelimuti pergerakan XAUUSD untuk dia kembali lagi turun. Kalau secara teori nih, kita bicara secara teori, kalau naik suku bunga Amerika dinaikkan, US dollarnya menguat dan emasnya melemah atau turun. Cuman kondisi saat ini sedang ada geopolitik yang tidak menentu antara Rusia dengan Ukraina masih bersitegang terus ya, masih belum ada penyelesaiannya, bahkan cenderung mengarah ke perang kalau nggak salah. Kemudian Amerika dengan Cina pun juga masih belum puas dengan kesepakatan dagang fase yang pertama. Nah, kita manfaatkan untuk safe haven di emas, buy emas. Nah, tetap kita pakai stop loss ya. Tetap gunakan stop loss. Stop loss-nya di sell stop-nya. Nah, kita lihat. Oke, itu tuh yang di USD Kanada. Nah, sambil kita lihat di XAUUSD ya. Crude oilnya masih di sini, masih belum beranjak untuk sell stop. Saya rasa crude oil juga masih turun, stop loss-nya juga terlalu panjang masalahnya. TP-nya lumayan. TP-nya kemungkinan juga masih bolak-balik naik turun ya. Jadi tidak bisa kita untuk entry ataupun kita pasang limit. Cuma kita sekedar tahu aja kalau saya balik naik paling nggak di 90.76, kalaupun turun ya di 89.37. Ini jadi bagi Anda yang sudah menyusun open posisi sell di crude oil. Nah, kemungkinan untuk penurunan di 89.37 ini untuk buy yang di atas mungkin Anda punya buy di 91 atau mungkin punya sell di 91 atau mungkin punya sell di 92. Nah, ini bisa Anda take profit dulu di 89.37 karena kemungkinan dia akan mantul untuk naik lagi. Nah, itu. Crude oil, kemudian untuk yen, nah ini yen Jepang, kita tunggu dia koreksi. Kita tunggu untuk breakout lagi di 46 ya. Di 46. XAUUSD hati-hati, ini masih bolak-balik. Masih tren bolak-balik. Jadi buy sell masih memungkinkan kita untuk harganya kembali lagi ke harga kita buy sell, tapi ya tetap harus pakai stop loss. Takutnya nanti dia rally. Nah, kalau dia rally, tetap menggunakan stop loss. Oke, untuk USD JPY. USD JPY ini ada buy stop ya. Buy stop 115.460. Nah, kita manfaatkan. Oh, bentar. Pencet ya, sorry. Nah, ini. Buy stop 86. Kita pakai 640 pip ya.
Nah, di sini. Kita pakai 1:1. Kemudian ini sell stopnya di 09. Sell stop 115.090. Ini ya, sell stop. satu. Nah, ini. poin. 70. Nah, di sini pas di sini. Ini untuk target. Target di 114.700. Ya. Kemudian atasnya 115.840. Nah, ini targetnya di sini. Terus ini bawahnya 1:1 ya kita gunakan ya. Kita catat dulu USD JPY Japanese Yen. Ini ada dua opsi, kita buy stop nah. Buy stop 115.460. Targetnya 115.840. Stop loss 115.090. Untuk opsi kedua pilihan kedua ada sell stop. Sell stop 115.090. Target 114.700 dan stop loss-nya 115.460. Ya. Kita saya tulis dulu. Stop loss 85, opsi kedua sell stop. Itu untuk yang di USD Japanese Yen ya. USD JPY ada buy stop di 115.460 dan untuk target bentar. Untuk target buy stop di USD Japanese Yen 115.460 dan target di 115.840. Sell stop itu di sell limitnya, sell stopnya. Stop loss ya, maksudnya stop loss untuk buy stopnya di 115.090. Kemudian untuk opsi yang kedua ada sell stop di 115.090, target di 114.700 dan stop loss itu di 115.460. 460. Itu ya, itu untuk yang di
USD Oke, masih floating untuk XAU-nya. Kita pakai XAU, ada buy tadi ya. Nah ini, kita ada buy di 550. Sama Euro, masih belum. Pound sterling juga belum. Aussie, sell limit. GC ini sudah masuk area buy ya ini GC. Tapi range-nya agak panjang. Jadi stop loss-nya agak panjang tapi TP-nya pendek ini. Jadi agak sedikit berhati-hati. Nah, untuk yang GC ini. Nah, ini kan dia. Nah, ini untuk yang GC. Ini sudah masuk area base ya. Cuman TP-nya di sini nih. Jadi agak panjang. 60. 70 berarti 86. Nah, ini di daerah sini. Pas di spike-nya inilah ya. Nah, ini. Kalau kita gambarkan trend line-nya, nah ini kita channel up. Channel up. Jadi breakout untuk yang di GC ya. Bentar, saya tulis dulu untuk yang di GC, GBP, JPY, GBP, JPY, buy ya, langsung buy di 156.16. Sekarang sudah di atas ini. 16.0. Target di 156 poin 80. Nah ini 5687, 56.870 dan stop loss-nya 155.440. Saya share di kolom chatnya. Nah ini GC ya nih. Tunggu sebentar, kayaknya menarik untuk kita entry. Kita tunggu dulu. Pasang limit juga nggak bisa, soalnya terlalu dekat ini. Terlalu dekatnya sudah breakout duluan. GC ini kurang menarik nih, lebih ke stagnan. Ini ada double top ya. Double top untuk yang di Dow Jones. Dow Jones, bentar saya ketik dulu. Buy stop nih, buy stop di Dow Jones ya. Buy stop di Dow Jones di
Buy stop 35305. Oh, sebentar. Buy stop. Buy stop. Nah, ini. Ininya. Nah, ini. Masih di tengah, jadi belum bisa kita entry untuk Dow Jones. Target ke atas ini. Jadi lebih cenderung ke sideways kemarin ya, perdagangan kemarin hari Senin. Target 35590. Ini targetnya sebentar saya ketik dulu. Ini apa? Salah. Anak panahnya sebentar saya cek anak panahnya ini ya ini. Sampai single ya untuk Dow Jones buy stop 35305, target 35590, dan stop loss-nya di sini. Kita pakai stop loss pendek aja di sini. Nah, ini. Stop loss 34. Oh, bukan 34. Ini. Tiga lima 155. Ini stop loss-nya kayak ke sini nih. Nah, 58 35058. 058 targetnya di sini. Nah, sorry ini targetnya saya naikkan sedikit. Ini ya, sesuai dengan ini. Harga tadi kemarin coba untuk kita agak turunkan sedikit di 35.658. Hati-hati tujuan ini juga pergerakannya cepat ya. Kalau pas sesi perdagangan Amerika dia gerak cepat sekali kayak Hang Seng. Nah, kayak Hang Seng. Jadi diperhatikan untuk modal liquidity-nya untuk kalau transaksi di indeks. Jadi indeks ini nggak ada swap, adanya rollover atau adjustment. Nah, gitu. Kemudian crude oil juga sama, crude oil di GK Invest itu adanya tidak ada swap tapi menggunakan rollover ya, ganti kontrak. Ganti kontrak baru, kontrak lama sama kayak indeks. Jadi yang ganti kontrak itu ada rollover atau adjustment crude oil, kemudian indeks saham, semua indeks saham, entah itu Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, kemudian Hang Seng, Nikkei, sama DAX. DAX itu punya Jerman. Nah, gitu. Cuman Anda bisa memanfaatkan fasilitas di GK Invest. Itu ada fasilitas free swap ya. Free swap jika Anda masuk atau deposit uh, minimal $1.000 atau 10 juta rupiah, itu Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap, bebas swab atau free swab. Nah, ini bisa Anda manfaatkan fasilitas tersebut untuk mendapatkan
atau tidak kena potongan biaya menginap dengan masuk minimal deposit $1.000 atau 10 juta. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, nah ini Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang, nanti akan kami pandu untuk membuat demo akun. Kalau Anda tertarik ingin buat real akun, nah itu nanti bisa menghubungi tim marketing kami GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita bimbing, kita pandu untuk cara membuat real akun. Syaratnya cuma foto selfie, foto KTP, sama foto cover depan buku rekening. Nah, gitu. Untuk fasilitas bebas biaya menginap, free swipe $1.000 atau 10 juta. Kemudian tools trading ya, ada tools trading auto chatis, trading sentral, sama MT5 booster. Itu bisa Anda manfaatkan. Nah, biaya transaksi cukup murah sekali. Satu lot $2 untuk satu lot biaya transaksi. 0, kalau Anda transaksi 0,1 lot ya biaya transaksinya cuma $0,2. Nah, itu untuk mencari break even point lebih cepat. Nah, jadi lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada sore hari ini. Kita tadi entry di XAU sama Euro. Ini masih kondisi floating. Kita tunggu nih sampai sesi perdagangan Eropa ini selesai dan lanjut sesi perdagangan Amerika. Sesi perdagangan Amerika nanti mulai jam setengah 8, 19.30 WIB. Oke, saya rasa cukup. Oh, ini dusnya saya entry. Saya entry dulu. Oke, saya rasa cukup untuk program edukasi GKNV Cabang Semarang sore hari ini, live trading di sesi perdagangan Eropa. Kita manfaatkan untuk opennya cuma di XAU sama di Euro USD. Yang menarik lainnya mungkin pending ya. Pending saya rasa juga belum kurang begitu menarik dari bentuk chartnya. Jadi yang menarik ada Euro, kemudian GC tadi juga menarik ini. Nah ini ada buy, tapi kita nggak dapat harganya untuk dia turun sedikit turun. Bisa buy limit atau buy di 156.160 untuk GC. Kemudian jangan lupa untuk besok kita juga ada program edukasi live trading. Nanti saya dengan Ardiansah teman saya seperti biasa hari Rabu mulai live trading besok jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya Rudi Trianto, mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.